Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Teknik Mesin kelas C kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang pegas dan roda gigi. Untuk tugas mata kuliah menggambar teknik. Nama saya Habibullah Muhammad Mahendra, nomor NPM 237023643. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu pegas. Pegas atau per adalah benda yang bersifat elastis yang digunakan untuk menyimpan energi. Pegas biasanya terbuat dari berbagai logam, namun pada umumnya terbuat dari baja. Dan pengertian pegas juga dalam fisika adalah sebuah objek yang memiliki sifat elastisitas yang berarti ia dapat mengalami deformasi saat diberi gaya, namun akan kembali ke bentuk semula saat gaya tersebut dihilangkan. Lanjut, saya akan memberikan penjelasan tentang material bekas. Material bekas terdiri dari plain carbon steel. Baja ini memiliki kandungan karbon mulai dari sekitar 0,5% hingga 1,1%. Secara umum dapat dilakukan bahwa semakin tinggi kandungan karbon, semakin baik pegas sifat yang mungkin diperoleh. Dalam pembuatan pegas datar dan yang lebih berat, pegas coil biasanya membentuk pegas dari anil bahan dan selanjutnya dilakukan pemanasan. Selanjutnya, alloy steel. Baja paduan pada dasarnya adalah baja karbon biasa yang persentase kecil dari elemen paduan seperti kromium dan vanadium telah ditambahkan. Efeknya, elemen tambahan ini adalah memodifikasi secara signifikan sifat baja dan membuatnya lebih cocok untuk aplikasi tertentu dibandingkan dengan baja karbon biasa. Lanjut, stainless steel. Baja dengan ketahanan tinggi terhadap korosi terbagi dua, yaitu apa? Martensitik. Baja ini terutama digunakan untuk pegas dengan tikungan tajam. Mereka terbentuk di dalam kondisi lunak dan kemudian diberi perlakuan panas. B. Austenitic. Baja ini dikerjakan dengan dingin untuk pembuatan pegas koil dan pegas datar dengan tidak ada operasi pembentukan yang parah. High nickel alloys. Baja paduan ini cocok digunakan pada suhu tinggi terbagi dua, yaitu A. Inconel, paduan nikel krom besi untuk digunakan hingga sekitar 320 Celcius. B. Nimonic 90, paduan nikel krom kobalt untuk penggunaan hingga sekitar 400 Celcius atau pada tekanan rendah hingga sekitar 500 Celcius. Lanjut, copper base alloys dengan kandungan tembaga yang tinggi. Bahan-bahan ini memiliki konduktivitas listrik yang baik dan ketahanan terhadap korosi. Bahan ini terbagi menjadi tiga, yaitu A. Kuningan paduan yang mengandung zinc, kira-kira 30% dan sisanya tembaga. Bahan yang dikerjakan dengan cara dingin dapat diperoleh dalam bentuk kawat dan strip. Ini yang hanya cocok untuk pegas dalam tekanan ringan. B. Perunggu fosfor yang paling banyak digunakan bahan pegas berbahan dasar tembaga dengan aplikasi yang sama dengan kuningan meskipun jauh lebih tinggi, tegangan yang lebih tinggi dapat digunakan. C. Tembaga berilium. Paduan ini merupakan proses perlakuan panas pres- presipitasi dan cocok untuk pegas yang mengandung tikungan tajam. Terima kasih mendengarkan penjelasan saya tentang material pegas dan akan dilanjutkan oleh Reza dari jenis-jenis pegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Putra Hadrian dengan NPM 237023649. Saya merupakan mahasiswa teknik kelas C, Teknik Mesin angkatan 2023, dan saya akan memenuhi tugas saya, yakni tugas presentasi pada MK menggambar teknik, roda gigi, dan pegas. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Habibullah Muhammad Mahendra, tentang material pegas. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang ini, dan saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pegas. Jenis-jenis pegas itu ada berbagai macam. Salah satunya yakni compression spring, yaitu pegas yang menyimpan energi dengan menahan beban, kompresi yang digunakan biasanya dalam bantalan, suspensi, dan perangkat penyerapan guncangan.
Kemudian ada juga yang namanya flat spring, yaitu pegas datar untuk menyimpan energi dan menghasilkan gaya ketika dibengkokkan atau ditekan. Nah, biasanya sering digunakan itu dalam klip ataupun saklar-saklar listrik di rumah-rumah kita. Kemudian ada juga torsion spring, yaitu pegas yang bekerja dengan berputar di sekitar sumbu, menyimpan energi dengan cara memuntir. Biasanya digunakan pada pintu garasi, kemudian di jebakan tikus tuh, yang sering kita lihat-lihat di film-film Tom and Jerry, kemudian dan berbagai mekanisme rotasi lainnya. Kemudian ada juga yang namanya leaf springs, yaitu pegas yang tersusun dari berbagai atau beberapa macam lapisan logam yang digunakan dalam sistem suspensi kendaraan untuk menahan beban dan menyerap guncangan. Nah, ini biasanya terlihat di bawah-bawah truk gitu atau di bawah mobil ya. Di bawah mobil pribadi nggak ada sih kayaknya ya, adanya di mobil truk-truk gitu. Kemudian ada juga yang namanya helical extension spring, yaitu pegas spiral yang meregang untuk menahan beban tarik, kemudian digunakan pada peralatan kebugaran, pintu garasi, dan mekanisme tarik-menarik. Nah, buat anak-anak gym, biasanya pasti sudah ngeliat kayak gini nih. Sekarang kita lihat bentukannya ya, dari nama-nama jenis-jenis pegas ini. Nah, ini dia, compression spring, kemudian flat spring, leaf spring, torsion spring, helical extension spring. Pasti sudah pernah ngeliat semua kan? Mungkin yang jarang terlihat itu yang flat, flat spring itu ya. Tapi yang lain pasti sudah pernah lihat kok, ya kan? Nah, di sini ada namanya cara menggambar pegas. Cara-cara menggambar pegas. Nah, untuk penjelasannya kita lihat di slide selanjutnya ya. Nih, pada gambar 13.50 menunjukkan langkah-langkah dalam menggambar pandangan, potongan, dan pandangan elevasi pegas tekan dengan penyajian rinci. Nah, ini nih gambar 13.50 itu tadi. Kemudian, pegas yang diketahui ditunjukkan dengan cara melukis lukisan pada gambar 13.50. Tuh, 13.50A. Nah, 13.50A itu ada lukisan pegas dan 5 kumparan ke kiri. Kemudian pada gambar 13.50B, bidang potongnya dilewatkan melalui garis sumbu pegas dan bagian depan pegas tersebut dibuang. Tuh, kalau udah pegasnya tadi pada pada gambar A, setelah dipotong itu jadinya di gambar B, lukisan potongan dari si pegas itu tadi. Kemudian pada gambar 13.50B. Nah, bidang potongnya itu dilewatkan melalui garis sumbu pegas dan bagian depan pegas tersebut dibuang. Nah, jadinya yang itu tadi, yang gambar B ya. Kemudian pada gambar 13.50C, bidang potongnya telah dibuang. Kemudian langkah-langkah mengkonstruksi pegas melalui beberapa langkah untuk memperoleh pandangan potongan ditunjukkan pada gambar 13.50D hingga 13.50F. Dari D sampai dengan F. Ya, ada di situ dituliskan konstruksi untuk 5 kumparan. Langkah pertama, langkah kedua, hingga langkah ketiga. Semuanya terlihat ya bentuk garis-garis potongannya tadi. Kemudian yang terakhir, pada pandangan elevasi yang bersesuaian ditunjukkan pada gambar 13.50G. Nah, pada yang terakhir itu ya, sudah terlihat sekali dari potongan-potongannya ada yang garis sambung hingga garis putus-putus. Nah, selanjutnya ada roda gigi yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Haikal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Maulana Alfarisi dari kelas C Teknik Mesin dengan NPM 237023667. Saya bagian dari kelompoknya Bang Reza, Bang Habib, dan Bang Pandu. Saya akan menjelaskan tentang roda gigi. Nah, roda gigi adalah elemen mesin yang digunakan untuk mentransmisikan daya antar poros dan dipisahkan dengan jarak yang kecil. Terlepas dari jenisnya, setiap roda gigi dilengkapi dengan proyeksi yang tersebut gigi dan cekungan perantara yang disebut ruang gigi. Saat dua roda gigi bertautan, gigi satu roda gigi masuk ke dalam ruang roda gigi lainnya. Dengan demikian, penggeraknya positif dan ketika satu roda gigi berputar, yang lain juga ikut berputar. Mentransmisikan daya dari satu poros ke poros lainnya. Terus macam-macam roda gigi. Yang pertama ada spur. Spur ini dijelaskan yaitu roda gigi lurus dengan gigi sejajar sumbu
dan mentransmisikan tenaga antar poros sejajar dengan efisiensi tinggi. Umum digunakan dalam mesin sederhana. Yang kedua ada helical gear. Helical gear sendiri ialah roda gigi helix memiliki gigi yang miring ke sumbu rotasi pada suatu sudut, yang dikenal sebagai sudut helix. Ini juga digunakan untuk menghubungkan poros paralel. Nah, yang ketiga ada bevel gear. Roda gigi dengan gigi pada sudut tertentu digunakan untuk mengubah arah putaran antara poros yang saling bersilangan, sering ditemukan pada diferensial mobil. Yang keempat ada worm and worm gear. Roda gigi cacing dan beroda gigi untuk pengurangan kecepatan besar. Nah, dan ada juga rack and pinion, mekanisme mengubah gerak putar menjadi gerak linear. Nah, ada juga worm and worm gear. Pada roda gigi cacing, bagian penggeraknya adalah cacing yang berbentuk sekrup memiliki ulir trapesium. Kombinasi cacing berulir dan roda gigi memberikan rasio reduksi tinggi dan penguncian dari diri yang ideal untuk mekanisme pengangkat aktuator dan aplikasi berdaya torsi tinggi. Dan ada juga rack and pinion yang biasa disebut sister, yang mengubah gerak rotasi menjadi gerak linear, umum dalam kemudi mobil dan mesin CNC, memungkinkan kontrol posisi yang presisi dan respon cepat. Terus ada nomenklatur roda gigi ini sendiri, dia tersusun dalam beberapa bagian. Yang pertama ada root, bagian dasar gigi roda yang berada di bawah pitch circle, berfungsi menahan tekanan dari beban yang diterima gigi dari roda gigi tersebut. Yang kedua ada thickness nih. Thickness ini atau dalam bahasa Indonesia ketebalan. Gigi ini penjelasannya, gigi di sepanjang pitch circle diukur dari satu sisi flank ke sisi flank yang berlawanan, berpengaruh pada kekuatan dan ketahanan gigi. Yang ketiga ada circular pitch. Nah, jarak yang melingkar antara titik yang sesuai pada dua gigi berturut-turut sepanjang pitch circle, menentukan pembagian beban di antara gigi dan roda gigi. Yang keempat ada pitch circle, lingkaran imaginer yang menjadi dasar pengukuran dan perancangan roda gigi. Diameter pitch circle ini menentukan rasio kecepatan antara roda gigi yang berpasangan. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita masuk ke nomenklatur roda gigi. Ini bisa kita lihat bahwa ada nama-nama atau sistem penamaan yang bisa kita lihat pada roda gigi. Di sini ada pitch circle, kemudian ada circular pitch, thickness, root, fillet, face length, dan face width. Ya, jelasannya root atau bisa kita sebut sebagai bagian dasar dari roda gigi yang berada di bawah pitch circle, berfungsi untuk menahan tekanan dari beban yang diterima roda gigi. Jadi ini ya, di sini beban itu ditekan. Jadi bagian ini dari roda gigi lain akan menekan bagian sebelah sini. Kemudian ada thickness. Thickness merupakan pada nomenklatur roda gigi merupakan ketebalan gigi di sepanjang pitch circle. Diukur dari satu sisi flank ke sisi flank yang lain yang berlawanan, berpengaruh pada kekuatan dan ketahanan. Di flank itu yang thickness itu ya seperti kita lihat di motor, kalau dia sudah mulai berubah bentuknya menjadi lebih lancip, atau bahkan sampai bisa seperti ini ya. Ya, artinya ketahanannya sudah makin melemah, sudah mulai haus, worn out, sehingga harus segera diganti supaya gigi-giginya tidak
sampai patah dan buat rantai atau gear terus di situ. Dia ada circular pitch. Circular pitch adalah jarak melingkar. Taruh circular pitch bagian yang ini. Jarak melingkar di antara di titik yang sesuai pada roda gigi, pada dua roda gigi berturut-turut sepanjang pitch circle. Menentukan pembagian beban antara roda gigi dan gigi roda gigi. Jadi putaran beban kan ada yang bertumpu juga dari bagian sini. Gerakan rotasinya. Kemudian ada pitch circle. Ini adalah lingkaran imajiner yang menjadi dasar pengukuran dan perancangan roda gigi. Diameter pitch circle menentukan rasio kecepatan roda gigi yang berpasangan. Dan ada fillet. Fillet ini lengkungan halus pada transisi antara flank dan root, mengurangi konsentrasi tegangan sehingga mencegah retakan dan panjang umur pakai roda gigi. Jadi ya, fillet pertemuan antara root dan antara face dan root. Di sini untuk kekuatannya bisa mencegah retakan dan memperpanjang umur. Face sudah jelas, itu permukaan ridi yang berada di atas pitch circle dari puncak gigi hingga pitch circle, berfungsi mentransfer daya dan mengurangi gesekan selama kontak. Jadi ya, dan ada permukaan gigi yang berada di bawah pitch circle dari root hingga pitch circle, berperan dalam memperbaiki gigi dan memastikan kelancaran transmisi daya. Dan ada cara menggambar roda gigi. Buat busur dengan pusat O dan jari-jari lingkaran Anda. Dan bukan titik pusat, titik busur. Dan ada gambar garis simpul, gambar garis T per T yang bersinggungan dengan busur di P. Dan dia bersinggungan di P. Dan garis aksi, buat garis aksi N hingga N melalui P dengan sudut tekan theta terhadap garis ini. Garis aksi. Buat lingkaran dasar atau base circle, gambar busur dengan pusat O dan jari-jari O Q sebagai lingkaran dasar.
Ini garis O-nya, ini garis Q-nya. Berarti karena dasarnya. Jadi, dasarnya ada lingkaran tambahan, buat lingkaran tambahan dengan pusat O dengan jari-jari OQ. Dan buat kurva profil gigi. Buat kurva yang tak beraturan dari lingkaran dasar. Kayaknya kita kalkir kurva bagian lingkaran dasar ke korpus kalkir. Baru kemudian kita tandai titik 1, 2, 3, dan seterusnya pada lingkaran Anda. Sisi terakhir atau terakhir ada foto melalui satu titik saja. Besok titik, masuk titik yang lingkaran dasar. Dan kita hubungkan titik-titik tersebut dengan kurva halus. Dan kita buat filletnya. Buat garis radial di bawah lingkaran dasar menambahkan fillet jari-jari R 0,125 bis. Ulangi profil gigi, berikan kalkir, dan ulangi langkah 10-13 untuk ya, profil gigi lainnya. Implementasi dalam gambar teknik bisa membuat roda gigi itu komponennya ada spur gear, ada worm gear, mungkin sudah sering lihat ya, spur gear, gear cacing, dan untuk gear valve. Udah, mungkin itu aja, sekian. Terima kasih atas penelitian teman-teman. Udah mau nyimak presentasi dari kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.